Tuhan tidak curang. Tuhan tidak pernah curang. Saudara melakukan bagian saudara. Saudara hidup di dalam perintahnya. Saudara ada dan mengasihi dia. Even saudara mungkin juga gagal. Tetap dia sayang kita. Nah saudara, kita dapat berjalan bersama, walking together. Karena apa? Ada ketaatan. Kita dapat berjalan dalam kesatuan, dalam kesepakatan. Karena mau mengasihi dan saling berkorban. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Itu seperti keran, pipa yang akan terus dialiri oleh air kehidupan. Wow, apa kabar Bapak Ibu? Cuma 5 orang yang bilang baik, puji Tuhan. Nah, saudara, kita punya Yesus yang dia powerful. Dia tidak tergantikan. Nama itu sampai sekarang, dia masih sangat hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun pencobaan, waktu seseorang memanggil nama Yesus di tempat manapun, Yesus hadir. Dan dia berikan pertolongan, dia berikan kekuatan bagi kita. Amin. Makanya kita bersuka cita karena dia. Kita bergembira karena dia. Apapun yang terjadi, hujan boleh datang, kedinginan boleh datang, tapi Yesus tetap Tuhan. Amin. Nah saudara, kita masih ada dalam pembicaraan topik Walk in Love. Dan kita ada dalam tema besar kita untuk kita berjalan bersama. Walking together. Mungkin ini yang terakhir karena kita akan masuk dalam Walk in Unity. Kita akan berjalan dalam kesepakatan. Kita akan berjalan di dalam apa yang Tuhan mau secara sepakat bersama-sama. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 15. Yohanes 15 mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara, dari perikop yang kita baca dari kitab Injil ini adalah kisah terakhir dari Tuhan Yesus duduk, kumpul dengan murid-muridnya. Yesus ngobrol dengan mereka. Yesus berbicara dengan mereka, cuma khusus dengan murid. Sebelum dia memasuki masa-masa sengsara. Sebelum dia ditangkap, dia disesah, dia dianiaya, lalu dia disalib. Ini adalah momentum terakhir waktu mereka makan malam
secara bersama-sama. Nah, saudara, ia tidak berbicara kepada orang banyak, tetapi hanya kepada untuk para murid. Kalau saudara senang dengan judul, saya kasih judul terpilih untuk mengasihi. Terpilih untuk mengasihi. Saudara, murid Tuhan yang pilih. Dan Anda dan saya pun kita dipilih oleh Tuhan. Kita terpilih untuk mengasihi Dia. Kita terpilih untuk hidup di dalam janji-janjinya. Kita terpilih untuk mengasihi Dia lebih dari apapun. Nah, dalam ayat 9 dan 10 dibilang begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah saudara, dari dua ayat ini kita menemukan ada hal yang penting. Apa? Saya pakai poin supaya saudara mudah untuk mencatat. Poin yang pertama, menjadikan Yesus teladan. Menjadikan Yesus teladan. Nah, ada dua hal yang Yesus katakan yang menjadi pola dan teladan dari hidupnya sendiri. Seperti Bapa mengasihi, demikianlah juga Ia mengasihi. Nah, seperti Bapa mengasihi, di situ dipakai kata agapesen. Dari kata dasar agapao. Yang artinya Bapa sungguh-sungguh mengasihi. Dia mengasihi dengan lengkap dan sempurna untuk Yesus. Jadi kasih yang Dia berikan untuk Yesus itu sempurna. Kasih yang Dia berikan untuk Kristus itu lengkap. Nah, saudara, maka dengan ukuran yang sama, Yesus pun buat itu untuk Anda dan saya. Yesus berikan kasih, Yesus berikan perhatian, Yesus berikan kasihnya untuk Anda dan saya. Sama seperti yang Dia terima dari Bapa. Wow. Haleluya. Nah saudara, siapapun saudara, Anda tidak pernah sendiri. Siapapun dan apapun keadaan hidup saudara, ketahuilah bahwa Anda dikasihi lengkap oleh Tuhan. Saudara, minggu kemarin Pak Rulan bagi tentang true love, kasih sejati, bahwa karena Ia mengasihi kita, maka Ia mengajar dan menyesah. Wow. Kata mengajar dan menyesah untuk sebagian orang ini gak enak. Masa Bapa di surga mengajar dan menyesah? Cuma karena apa? Kita punya peristiwa, kita punya memori dari rumah dengan orang tua. Kalau dihajar, kalau disesah, itu dipukul. Rim. Wah, dengar-dengar orang Ambon kayu buah. Sarang potongan-potongan pohon, kebas, pang. Bahkan saya mendengar dari teman sendiri, diikat di pohon. Makanya untuk bilang bahwa Bapa mengajar dan menyesah orang yang dikasihinya, kita bisa menolak ini karena apa? Ada kebiasaan, ada memori yang tidak enak. Tapi saudara, Bapa sayang kita. Nah, saudara, sebagai seorang Bapa yang baik, Ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi rusak. Tetapi Ia akan mendidik anaknya. Walk in love. Itu kiranya menjadi kehidupan mulai dari dalam rumah. Mulai dari dalam rumah. Kasih, berjalan di dalam kasih, itu bisa terlihat. Itu dirasakan oleh semua orang di dalam rumah. Papa terbukti bahwa Papa mengasihi istrinya.
Orang tua terbukti mengasihi anak-anaknya. Saudara, kalau kita tidak praktek di dalam rumah, kita tidak mungkin praktek itu di luar. Mengasihi mulai belajar dari dalam rumah. Saudara, seorang ayah, Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Menghajar dan menyesah, itu artinya begini, mengoreksi atau mendisiplin, membimbing menuju kedewasaan, melatih, memberi instruksi dengan kasih sayang sebagai bukti cinta. Jadi waktu kita salah, dia tetap akan tuntun kita. Dia akan tetap mengasihi kita. Kita ada sampai hari ini karena anugerah, karena kasih karunia. Amin. Saudara, kita terpilih sebagai anak, kita terpilih sebagai murid, kita disebut sebagai sahabat. Identitas itu diberikan Tuhan untuk kita karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kata yang paling sedap, Dia sungguh-sungguh sayang Joji. Dia sungguh-sungguh sayang John. Dia sungguh-sungguh, sebut nama saudara, Pak Egmont. Dia sungguh-sungguh sayang kita. Yang online sebut saya nama saudara. Dia sungguh-sungguh sayang kita. Nah, saudara, yang perlu kita garis bawahi bukan Tuhan penyebab masalah kita. Tapi kemarin dijelaskan, disampaikan, Tuhan bisa memakai masalah yang kita hadapi untuk mendidik kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Teladan yang kedua kita bisa lihat bahwa seperti Yesus menuruti taat perintah Bapaknya, maka demikian juga kita taat kepadanya. Nah saudara, tinggal di dalam kasih itu perintah. Itu wajib untuk dilakukan, bukan pilihan. Karena bentuk gramatikalnya itu imperatif. Artinya begini, kalau saudara tidak buat, saudara yang rugi. Kalau kita tidak memilih untuk mengasihi, yang rugi kita. Kalau kita yang tetap memilih untuk simpan sakit hati, kita yang tetap memilih menyimpan dendam, kita yang tetap memilih untuk menyimpan kesalahan orang lain, kita yang tetap memilih dongkol dengan istri, suami, anak-anak. Kita yang memilih. Saudara sendiri yang merusak diri saudara. Makanya ini perlu untuk dilakukan. Nah, saudara, karena ini sudah di level murid, maka ini dihubungkan dengan ketaatan. Nah, kita perlu tahu level pertumbuhan kita. Kita sudah sampai di mana? Saya masih orang yang pengunjung kah? Masih bermain-main kah? Atau saya sudah masuk di level murid? Nah di dalam level murid saya perlu taat. Apa yang firman bilang, saya perlu belajar untuk taat. Ingat, sadarlah. Kita ini menerima kasih yang sama besarnya. Dengan kasih yang Bapa berikan kepada Yesus. Haleluya. Bilang amin dulu Kak. Puji Tuhan. Wow. Saudara, isu ketaatan bukan berarti Allah berhenti mengasihi kita karena kita tidak taat. Allah tidak berhenti mengasihi anak-anaknya ketika kita tidak taat. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 di situ tentang anak yang terhilang. Bapaknya tetap sayang dia. Bapaknya tetap sayang dia. Cuma begini, perlu keputusan dari anak itu untuk kembali kepada Bapa. Saudara, apa yang terhilang dari anak ini? Dia terhilang kasih, dia terhilang kenikmatan, dia terhilang kebahagiaan dan berkat yang seharusnya setiap hari dia bisa nikmati. Akhirnya dia mesti sampai di kubangan babi, makan sama makanan babi. Saudara, Bapa tetap sayang dia.
Waktu dia kembali, Bapak yang berdiri lari nomor satu. Nah, saudara, apa status saudara? Pelacur, mantan penjahat, penipu, LGBT. Kita punya posisi yang sama di hadapan Tuhan. Anda dan saya bisa menerima kasih yang besar. Kita dikasihi oleh Tuhan. Amin anak muda. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus yang mengasihi kamu. Selamat ya buat orang tua, anak-anak muda yang baru lulus kemarin. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Keren. Yang lulus SMA, lulus SMP, kemarin sampai jam 8 malam masih ada konvoi. Pakai baju ya sudah, merayakan kelulusan. Oke deh, yang penting aman-aman sah. Itu tapi saudara, Bapak tetap sayang kita kan. Saudara, yang terlihat untuk anak ini seakan-akan Bapak mundur. Bapak ini kasih tinggal dia bu aneh. Kasih harta begitu saja. Ale mau, ambil. Tapi Bapak tidak dikte kamu untuk apa kamu lakukan. Dia tetap tunggu. Seakan-akan dia mundur. Seakan-akan dia membiarkan. Tapi kasih sayangnya tidak pernah punah. Waktu anak ini kembali, dia yang berlari. Dia yang kasih segala sesuatunya untuk anak ini. Dan hebatnya Bapak, dia tidak pernah percobaan dulu, baru dia terima. Oh, Tuhan memberikan kasihnya utuh, sempurna untuk kita semua. Kekal sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu ragu. Waktu kita gagal, kembali saja. Kembali buat Tuhan. Nah saudara, poin yang kedua. Lalu apa keuntungannya dari ketaatan? Ketaatan merupakan upaya kita untuk menjadi selaras dengan Tuhan. Ingat ada anugerah, ada kasih karunia yang telah diberikan untuk kita. Kemampuan Tuhan untuk kita bisa taat. Nah saudara, kita taat bukan berarti supaya Allah semakin mengasihi kita. No. Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah sayang kita sejak kita masih berdosa. Ayatnya kan bilang dengan jelas Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah saudara, di balik ketaatan yang Tuhan minta, justru keuntungannya adalah bagi diri kita sendiri. Keuntungannya bagi diri kita sendiri. Apa gunanya? Apa untungnya kalau kita menuruti perintah? Apa gunanya? Apa untungnya waktu kita taat? Jawabannya di ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Nah saudara, jadi waktu orang memilih untuk taat, orang memilih untuk melakukan firman, alis yang menderita bos. Waktu Anda memilih untuk taat, Anda memilih untuk melakukan firman, Anda dibilang Anda penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu penuh. Saudara, terbukti kok, uang banyak sekarang gak menolong. Pangkat golongan tinggi juga tidak menolong. Tidak mendatangkan sukacita. Tapi Yesus bilang, Yesus janji, Yesus katakan, waktu kamu memilih untuk taat, waktu kita memilih untuk melakukan firman, kita memilih untuk mengasihi Tuhan, sukacitaku ada di dalam kamu. Wow. Amin. Biar kata orang mau bilang apa, sukacita Tuhan
penuh di dalam saya waktu saya melakukan firman. Saudara, sukacita penuh adalah hasil dari ketaatan kepada kehendak Bapa. Seseorang bisa kuat, seseorang bisa tenang di dalam proses karena ketaatan yang melahirkan sukacita. Nah, Yesus menginginkan agar kasih yang berdasarkan ketaatan itu menghasilkan kebebasan. Makanya waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita taat, enggak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Tapi saudara akan bersukacita. Saudara akan mengalami sukacita yang penuh. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, saudara, Yesus tahu. Yesus kasih tahu pola dan keuntungan ketika mereka mengasihi Allah dan taat kepadanya. Sekarang Yesus bilang, ini poin ketiga, rela berkorban, mati bagi diri sendiri. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mereka saling mengasihi. Sebagaimana ia telah mengasihi mereka. Ekspresi tertinggi yang dapat dimiliki seseorang adalah berkorban. Seperti yang Yesus lakukan bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kalau anak saudara masih gagal, tetap sayang dia. Tetap sayang dia. Anak muda, kalau orang tuamu masih gagal, tetap hormati mereka. Jangan hina mereka. Jangan maki mereka. Tetap sayang mereka. Saudara, ekspresi kasih tertinggi itu perlu terlihat. Kasih pada dasarnya adalah tindakan, bukan sekedar emosi atau perkataan saja. Kalau anakmu masih gagal, tetap sayang dia, saudara. Kalau orang tua masih gagal, suamimu gagal, tetap kasih dia. Berdoa buat dia. Sayang dia. Itu adalah bentuk ekspresi kasih yang tertinggi. Makanya perlu dilatih mulai dari rumah. Anak kami pun juga pernah gagal. Tidak naik kelas. Cuma karena bahasa Indonesianya tidak masuk di KKM. 6, seharusnya 7. Saudara, apa yang bikin dia sampai hari ini? Kalau ditanya apa yang paling kamu ingat? Dia akan bilang, saya diterima di rumah waktu saya gagal. Saudara, di rumah kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Tetapi dari rumah kita juga bisa menghasilkan penjahat-penjahat besar. Akibat dari apa? Penolakan kasih. Mari kasih itu biar terlihat. Ketaatan adalah ciri khas seseorang yang menyebut dirinya murid Kristus. Ketaatan adalah demonstrasi kasih kita kepada Kristus. Kalau kita dipanggil murid, kita terpilih menjadi murid. Kasih tunjuk buat Yesus. Bikin buat Tuhan. Kamu gak rugi. Kita gak rugi kok. Gak rugi. Tuhan sangat tahu bagaimana memberkati kita. Haleluya. Sekarang kan zamannya ekspedisi tidak akan tersesat. Saudara mau masuk di gang-gang mana, jiku-jiku mana, tetap akan sampai. Mau COD kah, DOC kah, tetap sampai kan. Nah berkat Tuhan juga kan selalu saudara dengar. Dia tidak pernah salah alamat. Pasti akan sampai di saudara. Waktu saudara memilih untuk taat.
Dan memang kita terpilih untuk mengasihi Raja di atas segala raja. Nah saudara, kita mungkin tidak sampai mati untuk seseorang. Tetapi kita dapat mempraktekkan kasih yang rela berkorban dengan berbagai cara. Tetap sabar waktu direndahkan. Tetap sabar dan mendengarkan dengan baik waktu disalah mengerti di rumah. Saudara tetap bergairah untuk menolong. Saudara tetap mau untuk memberi semangat, memberi motivasi, dukungan buat orang lain. Memang terkadang sulit untuk beberapa orang. Karena apa? Pak, dia berulang-ulang bikin buat saya. Dia datang, Pak, saya mau belajar melakukan firman. Dia tipu saya 10 juta. 10 juta itu bukan daun, Pak. Itu duit. Satu datang lagi tipu, ajak kerjasama. 10 juta, 1, 2, 10, 10, 10, 10. Pak, sakit. Tapi saudara, kita diajak oleh Tuhan. Kita diperintahkan untuk tetap apa? Mengasihi mereka. Mengasihi mereka. Saudara tidak akan rugi. Tidak akan pernah rugi. Saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan ada dalam keadaan sesulit apapun. Dia tetap Tuhan yang tetap ada dengan kita. Haleluya. Saudara, saya bersyukur selama liburan kemarin kami bisa pergi jalan-jalan. Padahal rekening 0. Itu mau dapat dari mana itu? Tapi kami bisa pergi sekeluarga. Tapi saudara, Tuhan tidak curang. Tuhan tidak pernah curang. Saudara melakukan bagian saudara. Saudara hidup di dalam perintahnya. Saudara ada dan mengasihi dia. Even saudara mungkin juga gagal. Tetap dia sayang kita. Nah saudara, kita dapat berjalan bersama. Walking together. Karena apa? Ada ketaatan. Kita dapat berjalan dalam kesatuan. Dalam kesepakatan. Karena mau mengasihi dan saling berkorban. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Itu seperti keran, pipa yang akan terus dialiri oleh air kehidupan. Fokus saja buat Tuhan. Nah, saudara, Yesus katakan ini karena ini sangat relevan. Kalau saudara baca dari ayat 1 di pasal 15 ini, kita tahu ada perdebatan di antara murid-murid. Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat di antara mereka? Nah, Yesus katakan ini supaya apa? Mereka tetap saling mengasihi. Tidak usah berlomba untuk siapa yang terbaik. Tuhan tahu, Tuhan kenal hati. Tuhan kenal hati. Nggak usah berlomba untuk kasih promosi diri tentang siapa yang terbaik. Tuhan tahu. Saudara, momen ini adalah momen-momen penting. Makan malam private terakhir, di mana dia menasihati dan memberi perintah bagi mereka. Spesial, khusus untuk murid. Kemudian dia melanjutkan, poin keempat, ayo hidup berbeda. Ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah saudara, pada zaman itu murid-murid seorang nabi, seorang rabi, seorang guru itu dianggap sebagai hamba, budak. Tapi guru ini, Yesus sang rabi, dia bilang begini, aku tidak menjadikan kamu hamba, tapi aku menjadikan kamu sahabat. Nah saudara, betul kita masih hamba Tuhan. Untuk melakukan firman, kita status hamba Tuhan. Tetapi kita diubahkan dalam posisi
Kita menjadi sahabat Kristus. Haleluya. Nah, saudara, seorang hamba tidak pernah diberi alasan untuk pekerjaan yang akan ditugaskan. Sekali kamu hamba, hamba. Sekali kamu budak, tetap budak. Tapi di dalam Yesus, waktu kita memilih taat, waktu kita memilih melakukan firman, status Anda berubah. Anda dan saya menjadi sahabat. Wow. Saudara, seorang Tuhan tidak pernah berbagi rencana dan rahasia dengan hamba. Tapi dia berbagi dengan sahabatnya. Tuhan bermitra dengan sahabat, bukan hamba. Yesus kan bilang, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, Anda dan saya bukan orang ecek-ecek, orang biasa-biasa. Sahabat. Wow. Nah, saudara, apa yang membuat itu bisa terjadi? Kenapa bisa seorang hamba bisa menjadi seorang sahabat? Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oh. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku di dalam namaku diberikan kepadamu. Nah saudara, Tuhan pilih kita bukan sembarangan kan. Dia punya dasar untuk memilih. Nah, memilih dalam terjemahan aslinya di situ pakai kata excelsamen. Dari kata dasar eklegomai. Yang artinya begini, memilih. Tuhan memilih, bukan kamu yang memilih aku. Kenapa dia memilih? Dia mengambil bagi dirinya sendiri. Wah, itu keputusan hatinya Tuhan. Untuk dia pilih dan dia mau ambil untuk dirinya sendiri. Kedua apa? Karena sungguh-sungguh ia suka. Kalau Tuhan suka, saya perlu orang setuju. Tidak perlu persetujuan orang. Karena dia yang pilih. Lalu artinya apa lagi dalam memilih? Mengutamakan daripada yang lain. Nah saudara, jikalau Tuhan pilih saudara dan saya. Karena dia mau bagi dirinya sendiri. Karena dia suka. Karena Tuhan mau mengutamakan daripada yang lain. Saudara, nilai saudara sangat-sangat berharga. Berlian mau ditaruh dibuang di tempat sampah, mau ditumpuk dengan sampah, tetap nilainya berlian. Waktu kita tahu saya dipilih Tuhan, waktu Anda tahu saya dipilih Tuhan karena Tuhan suka. Wow. Saudara, ini Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang menciptakan langit bumi ini. Dia suka dengan saudara. Makanya kalau Tuhan mau pakai dia nggak tanya orang kan. Bisa pakai dia nggak? Enggak. Kalau Tuhan sudah suka, dia akan pakai kita. Kita terpilih untuk mengasihi dia. Saudara, Yesus mengangkat murid-muridnya dari posisi hamba, budak, ke posisi sebagai mitra yang sejajar dengannya dalam pekerjaannya. Saudara, terpilih untuk mengasihi dan dijadikan sahabat. Kita yang dahulu tidak layak, tetapi karena memilih mengasihi Tuhan, memilih taat, diangkat menjadi sahabat. Sahabat punya kedudukan yang setara, budak di bawah. Sahabat itu berbagi rahasia, budak tidak. Oke. Satu kali Tuhan jalan-jalan di Kejadian 18.
dia berencana untuk menghancurkan Sodom. Tiba-tiba di ayat itu bilang begini, berpikirlah Tuhan. Wow, berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Saudara, ini sahabat. Tiba-tiba Tuhan berpikir, karena ada orang yang taat, karena ada orang yang mengasihi, kota yang seharusnya Tuhan akan hancurkan. Tapi tiba-tiba dia berpikir, saya mesti kasih tahu untuk sahabat. Dan apa yang sahabatnya buat, Abraham, dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan dapat 50 orang saja di kota Sodom, apakah engkau akan menghancurkannya? Tuhan bilang ini, sayang, yang penting dapat 50 orang. Terus Abraham bilang lagi, kalau dapat 40 bagaimana? Oke, tetap tidak akan dihancurkan. Karena terus 30, 20, 10. Nah saudara, kita sekarang lagi banyak ngobrol kan. Ketemu dengan orang, Pak, zaman susah. Makan susah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan makan buahnya. Saudara, sahabat dikasih tahu tentang rencana Tuhan. Kan kita sama-sama belajar bagaimana belief system kita harus diisi dengan firman. Kita sama-sama belajar kerangka berpikir kita harus tahu bahwa Allah punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Supaya apa? Waktu ada masalah kita nggak bimbang. Kita tetap bisa berkata, saya adalah orang yang diberkati. Even rekening mulai tipis-tipis. Tapi saudara tetap bisa bernyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ya. Waktu bangun pagi hari, siang berganti. Puji Tuhan. Aku diberkati. Saudara lihat lagu tadi. Kalau lagu tadi dinyanyikan dari awal ya, mudah-mudahan sebentar mereka nyanyikan. Itu mereka dibilang begini. Nyanyikan, perkatakan di atas gunung-gunung. Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu namanya nama yang sangat berkuasa. Katakan itu. Jangan perkatakan sulit. Saudara akan makan buahnya. Kesulitan akan datang tetap buat saudara. Saya bersyukur ya dengan anak-anak. Dengar mereka cerita, wih, katong tuh dari mau keluar hujan. Lalu, terus katong berdoa. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Karena saya bawa payung. Hujan berhenti, kita mau pulang. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Hujan saya stop, hujan tambah besar. Mereka maju lagi. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tiba-tiba hujan berhenti, dan mau jalan. Saudara, anak-anak. Mereka tahu bahwa nama itu powerful. Kita menyanyi kok, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus. Tapi waktu kesulitan datang, iya sulit. Saudara, Ambon butuh sahabat Kristus. Dunia ini butuh sahabat yang mendengar apa perjanjian Tuhan. Yang bisa ngomong dengan Tuhan. Tuhan, ayo datang di tempat ini. Tempat ini butuh Tuhan. Kalau ada saja 50 orang, tempat itu tidak akan hancur. Kalau ada saja 40 orang, tempat itu tidak akan hancur. Kalau ada saja orang yang mengasihi Tuhan, kota ini akan lebih baik. Saudara, bukan tanpa tujuan Yesus memilih murid-murid untuk menjadi sahabat. Yesus ingin supaya mereka apa? Pertama, menghasilkan buah yang tetap. Mengapa? Buah memiliki benih di dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan lebih banyak buah. Nah, saudara, waktu kita berbuah sedikit, kita mulai belajar berbuah. Itu ada benih di dalamnya.
saudara akan terus dan terus berbuah. Sehingga apa? Hidup kita mempermuliakan Tuhan. Lalu kedua dibilang, jika kamu berbuat tetap, apa saja yang mereka minta akan diberikannya. Mari teman-teman tim musik. Terakhir Yesus mengulang dan menegaskan kembali apa yang ia katakan di ayat 12, di ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kita tidak rugi waktu kita memilih untuk mengasihi orang lain. Waktu kita memilih taat, waktu kita memilih melakukan firman, Anda dan saya tidak rugi. Tapi kita memiliki kesukaan, sukacita penuh Yesus berikan untuk kita semua. Haleluya. Saudara, Anda adalah orang yang berbahagia kok. Kasih tahu buat sebelah lu, kamu berbahagia. Amin. Kita terpilih untuk mengasihi dia.